Ustaz, bolehkah dikala kita bersedekah kita berharap pahala ganti dari Allah di akhirat nanti? Hampir serupa pertanyaan juga Ustaz, apakah boleh bersedekah dengan keyakinan Allah akan memberi lebih lagi atau cukup lillahi ta'ala? Tentu saja boleh. Semua yang Allah janjikan boleh kita harap, ya kan? Boleh kita harap. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti orang yang menanam tanaman, yang nanti tanaman itu akan tumbuh dan setiap memiliki banyak dahan dan ranting, dan setiap dahan itu akan punya 100 ranting dan seterusnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan memang berlipat gandaan. Wajar kita minta. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan salah satu kiat untuk menambah rezeki adalah bersedekah. Memang begitu. Ya ibna Adam, hadis Bukhari tadi, hadis Qudsi, kata Allah, ya ibna Adam, anfik alaih. Anak Adam, infak dulu di jalanku, aku akan berikan kepadamu. Memang kita ada balasan. Beri, kita akan dikasih. Kalau kita sholat, puasa, semua ibadah kita kerjakan karena berharap masuk surga, itu penting. Itu kaidah dasarnya. Kita berharap balasan yang Allah janjikan. Makanya dalam buku-buku hadis disebutkan fadilah sholat duha, fadilah sholat malam, fadilah sedekah, fadilah bakti dengan orang tua. Apa itu fadilah? Janjinya Allah di ibadah yang sedang kita kerjakan. Bolehkah saya ibadah karena mengejar apa yang Allah janjikan? Boleh saja. Itu termasuk lillahi ta'ala berarti. Karena kita berharap. Bolehkah saya meninggalkan dosa karena takut masuk neraka? Boleh. Ya gitu. Karena yang suruh kita takut pada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan takut pada neraka, berarti kita takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan tentang masalah surga, Al-Imran surah nomor 3 ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, bertobat kalau punya salah, dan kejarlah surga dengan sibukkan diri dengan amal soleh setelah taubat, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita kejar surga memang. Ibadah untuk masuk surga. Itu Allah yang perintahin. Berarti dengan mengejar surga sebagai balasan, kita patuh pada Allah. Bagaimana bisa antum mau beribadah tidak ada janjinya? Fitrah manusia butuh janji, gitu kan? Makanya dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dijanjikan palsu ya. Ini janji yang pasti. Kemudian dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang khawatir dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata ulama tafsir, dengan meninggalkan dosa-dosa, gitu kan? Takutlah kalian dengan api neraka itu, kata Allah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang Allah titahkan. Jadi memang kita takut masuk neraka, itu berarti takut sama Allah karena Allah yang suruh, gitu kan? Allah yang suruh. Jadi kita bisa berharap balasan, Ada ipar saya di Ternate, kakak saya kebetulan perempuan yang nomor 2, semoga Allah menjaga mereka semua, menikah dengan satu dokter THT dari Ternate di kota Makassar. Kakaknya beliau, ini di kota Ternate, saya pernah ceramah sampai ke sana, alhamdulillah. Kemudian ngobrol-ngobrol, pulang ceramah sekitar jam 11, jam 12 malam. Saya ngobrol-ngobrol sama kakak ipar saya ini. Sementara kami asyik ngobrol, dia lagi tanya beberapa hukum. Tiba-tiba kebetulan rumah mereka masih menggunakan seng, gitu kan. Ada suara ribut, pang gitu. Saya kaget, karena memang suaranya kayak batu yang besar dilempar gitu. Saya nggak tahu. Kemudian dia tertawa, dia senyum gitu. Dia bilang itu suara mangga yang jatuh. Oh iya, di belakang rumahnya ada pohon mangga beneran jatuh. Ya, memang suaranya besar sekali, kayak suara batu yang besar gitu. Dia bilang ini mangga, orang sana bilang mangga madu. Kalau saya tidak tahu di sini, kalau di Jakarta bilang mangga mana lagi. Biasanya kalau dipotong itu ada percik-percik madunya gitu kan, kayak madu manis. Ini mangga madu nih, orang Ternate bilang. Mau coba? Ini masak di pohon. Oh, boleh. Diambillah sama dia, dipotong. Saya makan berdua gitu, sambil ngobrol-ngobrol. Terus ada satu kalimat yang diucapkan sama dia, saya jadikan sebagai bahan ceramah, subhanallah. Dia bilang, ini pohon mangga saya tidak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun. Setahu saya, gitu kan, setahu sebatas ilmu saya, nggak ada mangga berbuah sepanjang tahun itu. Pasti ada musimnya, gitu kan. Bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali, gitu kan.
Maka dia bilang ini sepanjang tahun. Saya bilang sama dia, kenapa kok bisa? Dikasih bibit tertentu, kan? Atau mungkin di sini lembab, hujan terus. Dia bilang enggak, pohon mangga saya ini enggak pernah saya larang orang ambil. Pohon mangganya enggak pernah dia larang. Kemudian ikhwani, saya sudahlah selesai pembicaraan dengan dia, istirahat. Besok pagi habis sholat subuh, kemudian sudah mulai agak terbit matahari, saya ke belakang rumahnya pamit. Saya mau lihat pohon mangganya. Pohon mangga itu mungkin tingginya cuma 3 meter, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan rumahnya tidak besar, kecil. Subhanallah, pohon mangga itu saya belum pernah lihat sehidup saya, seumur hidup saya pohon mangga seperti itu. Pohon yang cuma 3 meter, daunnya lebat, buahnya itu saking banyaknya, dan beratnya itu sampai tergantung mau kena ke lantai, ke paving bloknya dia. Dan pohon ini ternyata setengahnya pohon itu di dalam rumahnya dia, setengah lagi di luar pagarnya gitu. Dia pas keluar dia bilang sama saya, ini yang di dalam rumah, ini yang saya pakai dengan keluarga saya. Yang di luar tuh tepat seperti setengah, kayak terbagi 2 pohon itu. Setengahnya lagi siapapun lewat mau ambil silahkan. Sampai kadang-kadang pedagang lewat ngambil, dijualin sama dia, dibiarin. Terus saya bilang, oh ini rahasianya. Di Jakarta saya bilang, dan di sini juga saya bilang sama antum sekalian, bedakan dengan kondisi kita coba. Pohon mangga kita kalau ada buahnya, diapain buahnya? Dibungkus, diikat, kalau perlu tulis, jangan dicabut. Gimana nggak cuma 2-3 buah yang keluar gitu? Susah, pelitnya luar biasa gitu. Nggak bisa, keluarin, Allah kasih keajaiban tuh. Antum mau lihat efeknya seketika, coba nanti kalau lagi mampir di satu rumah makan, gitu kan? Antum makan, misalnya rumah makan apa yang enak, antum makan misalnya 30.000 atau 50.000 rupiah. Selesai makan, antum merasa nikmat, alhamdulillah, syukuri Allah. Kemudian coba beli makanan yang seperti antum makan, persis sama. Lauknya sama, nasinya sama-sama, persebungkus, satu lengkap, keluar cari siapapun kasih. Niat sedekahin sebagai tanda syukur karena Allah sudah kasih saya ini, saya balas dengan itu. Lihat bagaimana responnya Allah nanti datang rezekinya. Dan ini melebar ya, ini bukan kemana-mana. Bisa saja dengan 1 bungkus nasi, Allah nggak balas kita dengan 1 bungkus nasi, tapi mungkin Allah kasih kesehatan 3 bulan, 1 tahun. Mungkin nanti ada yang traktir kita makan berulang-ulang, mungkin macam-macam. Ada kisah yang menarik, kisah ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah terkenal ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya, dan dia bersahabat dekat dengan ulama tabi'in yang lain bernama Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah semuanya. Ini 2 orang ini terkenal sekali. Jadi hampir subhanallah, apalagi kalau berbicara tentang masalah tazkiyatun nafs, ya, kesucian hati, jiwa. Ini 2 orang ini selalu muncul namanya nih. Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad. Ini 2 orang saling bersahabat. Tentu ada kisah-kisah masa lalu mereka, tapi saya bahas langsung ke the point. Ada satu perilaku yang menarik nih. Keduanya ini kebetulan orang kaya raya, pengusaha, ya. Tentu Fudail bin Iyad dulu ini bekas perampok, tapi sadar. Ada kisah sendiri bagaimana dia sadar ya. Saya nggak bahas itu. Setelah dia sadar, dia belajari agama, dia mulai hafal Quran, jadi ulama, dan akhirnya jadi pengusaha. Bersahabat dekat dengan Abdullah bin Mubarak. Ada satu tradisi yang mereka lakukan menarik nih. Jadi Abdullah bin Mubarak sama Abdullah bin Iyad ini suka janjian. Sholat subuh kita sholat di masjid A, misal contoh. Ya. Kemudian duhur, asar, maghrib kita pisah tempat. Misalnya nanti Abdullah bin Mubarak bilang sama Fudail bin Iyad, nanti kamu duhur, asar, maghrib, kamu sholatnya di masjid B, C, D. Nanti saya sholat di masjid E, F, G. Di Isya, nanti kita ketemu di masjid H. Jadi subuh mereka satu masjid, Isya mereka satu masjid. Jadi 3 waktu sholat mereka pisah. Jadi kalau temannya sholat di masjid ini, dia sholat tempat lain. Untuk apa? Di 3 waktu sholat itu, duhur, asar, dan maghrib, tidak meluangkan waktu terlalu banyak. Habis sholat 5 waktu, khusus saja, mereka itu selalu janjian untuk mencari siapa orang yang masih tinggal di masjid dan ibadah apa yang sedang dikerjakan. Misal, ada orang di pinggir masjid sana lagi baca Quran, didatangin sama dia. Kenapa anda baca Quran? Apa motivasinya? Oh ini. Jadi dia dapat ilmu lagi. Ada orang di sana di ujung sujudnya lama. Ditanya sama dia, kenapa anda sujud lama? Apa motivasinya? Ada yang apa saja ibadah yang dia lihat di masjid itu saja. Kalau nggak ada ya sudah.
Tapi kalau ada duhur, asar, maghrib, nanti isya mereka saling sharing. Nih tadi saya ketemu ini nih, tadi saya lihat begini. Jadi tiap hari selalu dapat kisah-kisah baru gitu dari orang-orang yang melakukan ibadah untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Dan ini satu perilaku yang luar biasa ya. Saya sarankan ikhwani, diri saya dan juga diri antum sekalian. Tentu kalau saya bilang ikhwani, kalau kita globalkan masuk semua akhwat ya. Jadi ini akhwatnya jangan tersinggung di atas. Jadi ini semuanya ya. Kita harus memahami satu poin dalam ibadah, jangan stuck di satu level, tapi kualitas ibadah tingkatkan.